Seorang pria terpeleset dan jatuh ke dalam rawa. Aneh tapi nyata, dia sama sekali tidak panik. Perhatiannya justru tertuju pada dua ferret kecil yang duduk di sebuah dahan dekatnya. Semakin dalam Mark tenggelam ke dalam lumpur, kedua ferret itu seakan mengerti bahwa ia sedang meminta tolong. Salah satu ferret mulai menggigit batang pohon dengan panik, sementara yang lainnya memanjat lebih tinggi dan menurunkan sebuah ranting ke arah Mark. Melihat sedikit harapan, Mark langsung meraih ranting itu. Namun karena tarikan mendadak, ferret kecil itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam rawa. Mark terlalu sibuk menyelamatkan diri sehingga tidak melihat hewan kecil itu meronta. Dalam hitungan detik, ferret itu tenggelam sepenuhnya. Mendengar teriakan ferret yang masih di atas, Mark tersadar. Ia segera memasukkan tangannya ke lumpur, meraba-raba dengan cemas, dan membuang tanah dengan kedua tangannya. Akhirnya, ia merasakan sedikit gerakan. Dengan sekuat tenaga, ia menarik ferret itu keluar. Setelah selamat, kedua ferret itu menjadi jauh lebih dekat dengannya. Tanpa rasa takut, hanya kepercayaan. Mark tersenyum dan memberi mereka nama, Kodo dan Pado. Keduanya langsung masuk ke kantong jaketnya seolah-olah sudah tinggal di sana sejak dulu. Namun Mark tidak tahu bahwa ada kekuatan misterius di dalam dirinya yang perlahan bangkit. Mungkin itulah alasan makhluk-makhluk kecil ini begitu percaya padanya. Setelah berjalan cukup jauh, Mark duduk beristirahat di atas sebuah batu. Tiba-tiba seekor elang meluncur turun dari langit. Saat Mark menatap matanya, gambaran aneh muncul di pikirannya. Ia melihat sejumlah prajurit mengikat seekor hewan pada tiang kayu dan memukulinya dengan kejam. Saat itu ia mengerti, elang itu sedang meminta pertolongan. Tergerak oleh perasaan aneh, Mark mengikuti arah tersebut. Tak lama kemudian, ia melihat seekor macan kumbang hitam yang diikat dengan tali. Dua prajurit berdiri di depannya, bersiap menyerang lagi. Mark tidak langsung menyerbu. Ia memberi isyarat kepada Kodo dan Pado. Dengan diam-diam, keduanya memutari belakang dan mencuri crossbow para prajurit. Saat para prajurit menyadarinya sudah terlambat, Mark berlari menuju macan kumbang itu. Dua prajurit menyerangnya dengan pedang, tetapi Mark tidak mundur. Dalam sekejap, ia mengalahkan keduanya. Belum sempat bernapas, seorang prajurit berkuda muncul dari bayangan, menodongkan crossbow ke dada Mark. Tepat ketika ia hendak menembak, elang tadi menyambar turun seperti kilat dan menjatuhkannya. Melihat kesempatan itu, Mark melempar pisau dan memutus tali-tali yang mengikat macan kumbang. Begitu bebas, macan kumbang itu langsung menerkam prajurit yang jatuh dan menghabisinya. Setelah semuanya selesai, Mark hendak pergi. Namun macan kumbang itu menghadang jalannya. Tidak ada amarah di matanya, hanya rasa terima kasih. Dan sejak saat itu, satu lagi makhluk buas namun setia bergabung dalam perjalanan Mark.